istrimu sudahkah kau ajak sholat, anakmu sudahkah kau masukkan ke pondok pesantren, tetanggamu sudahkah kau lihat yang yatim, yang fakir, yang miskin, hartamu sudahkah kau bayarkan zakatnya? Banyak sekali pertanyaan. Tapi yang disebutkan Nabi dalam hadis ini ada 4. Biasanya kalau ada soalan bocor itu penting-penting. Yang pertama yang akan ditanya nanti adalah hari kiamat itu nanti kita duduk apa berdiri? Berdiri. Kenapa kita tidak duduk? Karena kita bukan tamu terhormat. Kalau tamu dipersilakan duduk, silakan duduk. Kalau yang berdiri itu karena mau melihat Ustadz Somad. Jadi nanti kita ini berdiri di akhirat. Mana dalilnya bahwa kita nanti berdiri? Yaumal taffatis saqu bis-saq. Betisnya ketemu dengan betis. Yang duduk lututnya ketemu dengan lutut. Yang betis ketemu dengan betis itu yang berdiri. Menunjukkan kita sangat rapat nanti berdiri. Lalu kemudian kaki kita akan tetap tegak berdiri hatta yus'al, sampai dia disoal. Apa soalnya? La tus'alunna yawma idzin 'anin. Semua disoal. Istrimu sudahkah kau ajak sholat, anakmu sudahkah kau masukkan ke pondok pesantren, tetanggamu sudahkah kau lihat yang yatim, yang fakir, yang miskin, hartamu sudahkah kau bayarkan zakatnya? Banyak sekali pertanyaan. Tapi yang disebutkan Nabi dalam hadis ini ada 4. Biasanya kalau ada soalan bocor itu penting-penting. Yang pertama yang akan ditanya nanti adalah an umrihi fima afna. Umurnya dipakai kemana saja. Umur yang lalu apa boleh buat? Tidak bisa kita ulang lagi. Menangis air mata darah kita mau minta umur yang lalu, bisa ulang lagi? Tidak bisa. Jangankan yang sedetik yang lalu, 1 jam yang lalu kita mau ulang lagi, tidak bisa. Kita hanya bisa menghadap masa depan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang lalu diampunkan Allah SWT. Amin. Di hari Jumat Sayyidul Ayyam, waktu mustajab berdoa, ampunkan semua dosa kami, dosa orang tua kami, dosa ayah kami, dosa ibu kami, dosa saudara kami, ya Allah. Amin. Tapi yang akan datang, waktu yang tersisa ini 63 tahun. Berapa waktu yang tersisa? Hitung masing-masing. Saya sekarang sekitar 27 lah. Berapa lagi ya? Yang 27 itu maksudnya dihitung yang di darat. Yang di udara kan nggak dihitung. 63 tahun itu kebanyakan. Kata Nabi, baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Kebanyakannya begitu. Dulu, sekarang 40. Diabetes, asam urat, jantung koroner, asam lambung, stroke. Mohon kalau saya nyebut penyakit, kebetulan penyakitnya sama macam yang diderita, jangan tersinggung. Karena semakin tersinggung, makin parah sakitnya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Yang sakit-sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Yang pertama ditanya adalah umur. Jangan sia-siakan umur. Bangun tadi subuh, mandi, habis mandi, sholat sunat wudu, habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, habis sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, habis sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, habis sholat sunat tahajud, zikir nunggu azan subuh, habis azan subuh, qobliyah subuh, habis qobliyah subuh, sholat subuh. Habis sholat subuh ngajar tafsir Jalalain ke santri. Habis itu nunggu Ustadz Hatta menjemput. Datang Ustadz Hatta bawa ke airport. Dari airport langsung ke Batu Licin. Habis itu minum teh manis, tarik napas sebentar.
langsung berjumpa. Habis ini dibawa pergi ke Banjarmasin. Habis itu keliling Kalimantan Selatan sampai hari Senin, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang ke Pekanbaru. Selasa, Rabu, Kamis baca kitab Sahih Muslim dengan Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari dari Maroko, acara khataman. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pergi lagi nanti ke Malang. Selasa, Rabu, Kamis ke Medan, Sumatera Utara. Terus istirahatnya kapan Ustaz? Nanti di surga bersama kamu, Besti. Amin. Bapak kita TNI dengan seragam, ditanya sama istrinya, kamu tugas sana, tugas sana, tugas sini, kapan berhenti? Nanti bersamamu di surga Jannatul Firdaus saya. Bapak yang polisi, kamu razia ke sana, nangkap narkoba, pergi ke sana kemari, kapan berhenti? Nanti. Yang anak muda ini yang bingung ngomongnya gimana? Nanti sayang, sudah punya istri? Belum. Ini siapa? Pacar. Haram pacaran. Kami pacarannya syariah Pak Ustaz. Ini namanya pacaran religi. Enggak ada. Mudah-mudahan diberikan jodoh yang baik-baik. Jangan ada waktu kosong. Ustaz tadi masa waktu di pesawat nggak tertidur? Tidur berarti waktunya kosong. Tidak kosong, karena sebelum tidur saya sebut nama Allah. Bismika Allahumma ahya wa amin. Bernilai ibadah. Tolong jangan dibaca sekarang, mau tertidur. Tadi Ustaz masuk WC sebelum ke masjid, ya berarti selama di WC Ustaz kosong. Selama di WC pun bernilai ibadah. Loh, kok bisa di WC beribadah? Ustaz sholat sunat tahiyatul WC. Selama di WC bernilai ibadah, karena menyebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Terus tadi waktu Ustaz khutbah, kan ada yang tertidur. Yang tertidur itu mendapat nilai ibadah. Apa? Iktikaf. Tapi jangan tidur terus. Tapi tadi waktu saya khutbah, saya kalau khutbah tuh mata saya tajam nengok jamaah. Tengok. Enggak ada yang tidur satupun. Memang mata saya agak rabun sekarang. Yang di atas saya tengok. Maka saya khutbah tuh tengok kanan, lihat ke kiri. Ada saya lihat yang ke depan, rupanya anak kecil. Masya Allah, tabarakallah. Jangan sampai ada waktu kosong. Masa waktu Ustaz nggak ada yang kosong sama sekali? Waktu ngobrol-ngobrol sama kawan, minum kopi, minum teh, bernilai ibadah. Apa dia? Silaturahim. Selama isinya tidak bohong, selama isinya tidak ribah, selama isinya tidak namimah, tidak adu domba, maka bernilai ibadah. Oh, jadi kalau gitu boleh kami Pak Ustaz minum-minum teh, ngobrol-ngobrol, boleh. Mabuk-mabuk dikit Pak Ustaz. Mudah-mudahan yang lalu-lalu diampunkan Allah. Sampai masanya waktu diambil Allah dan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. La ilaha illallah. Terus kalau lagi naik motor, masa lagi naik motor itu ibadah? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Terus selama naik motor itu zikir. Saya salut dengan orang sekarang bawa motor sambil zikir. Ustaz tahu dari mana? Mulutnya bergerak. Masya Allah. Saya lihat di lampu merah di sebelah naik motor zikir. Rupanya di samping helm ada handphone. Zikir. Zikir yang pertama istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Zikir yang kedua salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Zikir yang ketiga afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Walaupun sambil bawa motor, la ilaha illallah. Datang polisi lalu lintas, sprint. Kenapa nggak pakai helm? La ilaha illallah. Lewat ya. Ini ahli zikir nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jangan ada waktu kok. Yang pertama ditanya, an umrihi, umur kemana kau habiskan?
Yang kedua, an ilmihi fima amil. Ilmu di TK, ilmu di SD, ilmu di SMP, ilmu di SMA, ilmu di pondok, ilmu S1, S2, S3, S teler, S cendol, S bandung. Baca buku, pengajian, khutbah, ilmu diamalkan. Tapi jangan gara-gara ini nggak mau pengajian. Tanya sama istrinya, bang, kau nggak pengajian? Kata Ustaz Somad, makin banyak ilmu, banyak pertanyaan. Maka aku nggak mau banyak-banyak ilmu supaya nggak banyak pertanyaan. Gimana amal kita mau benar kalau kita nggak berilmu? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita imam. Ar-Rahmanir Rahim. Jatuh tikus dari atap bolong. Copot gitu. Datang makmum di belakang. Batal gitu loh. Datang makmum satu lagi. Untung saya nggak ngomong. Tiga-tiganya batal. Nggak boleh keluar satu kata yang bukan dari bahasa Arab. Imamnya batal, makmumnya batal, tiga-tiga. Gara-gara apa? Gara-gara tidak berilmu. Maka ngaji. Jangan sampai tidak ngaji. Saya hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis buat pengajian. Apa itu Ustaz Somad? Ceramah di Batu Licin, ceramah di Kalimantan, di dekat rumahnya sendiri. Ada saya buat pengajian. Untuk santri baca tafsir Jalalain. Untuk ibu-ibu sore Jumat baca At-Targhib wa Tarhib. Untuk bapak-bapak subuh Rabu baca Riyadhus Shalihin. Kami di Batu Licin nggak bisa ikut Pak Ustadz. Bisa ikut streaming, tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Siapa bilang nggak bisa? Tidak ada alasan untuk tidak ngaji sekarang. Dan mulai kita amalkan pelan-pelan. Mudah-mudahan kita istiqomah beramal. Saya capek sholat ini Pak Ustadz. Subuh sholat, zuhur sholat, maghrib sholat, isya sholat, tahajud sholat, duha sholat. Tenang, nanti ada masanya berhenti sholat. Kapan? Mati. Kalau sudah mati berhenti. Kalau kamu sudah mati nanti kamu nggak sholat lagi. Kami yang sholat. Sholat apa namanya? Sholat jenazah. Jangan khawatir, jangan takut. Kalau kamu sudah mati nanti kamu nggak baca Quran lagi. Kami yang akan baca Quran. Baca Yasin. Kalau kamu sudah mati, maka kamu tidak akan makan lagi. Kami yang akan makan. Apa dia? Tahlilan. Malam ketiga bubur kacang hijau. Malam ketujuh nasi kotak. Makanya jangan terlalu bangga dengan kawan-kawan. Ini kawan saya. Jangan terlalu senang dengan kawan. Kenapa? Kita mati, kawan makan ayam. Tapi jangan gara-gara ini lalu nggak mau berkawan. Yang selamanya sejak hari Jumat Ustaz Somad khutbah nggak mau lagi say hello. Bro, ente kenapa nggak pernah WA aku lagi? Aku tahu hakikat persahabatan kita. Ternyata akhirnya aku mati, kau makan ayam. Masya Allah, tabarakallah. Ilmu diamalkan. Siap mengamalkan ilmu? Insya Allah. Yang ketiga, an malihi, harta. Kalau umur, pertanyaannya satu, kemana dipakai? Kalau ilmu, pertanyaannya satu, sudahkah diamalkan? Tapi kalau harta, pertanyaannya dua, dapatnya dari mana, dipakai untuk apa? Bagus. Mudah-mudahan kita semua diberikan harta yang halal semua. Rombongan dari anggota DPRD Kabupaten. Apa kabar? Sehat ya Pak? Di mana-mana saya ceramah, biasanya yang terlambat datang itu pejabat. Di Batu Licin, Masya Allah. Luar biasa. Anak-anak mau datang pengajian duduk di sop depan. Siapa bilang dunia mau kiamat? Masih lama guys. Nih pemimpin masa depan. Bupati, sekda, kepala dinas, kepala kantor.
Masya Allah. Ya Allah, jadikan anak kami ini anak-anak yang soleh dan soleh. Menkom Info, komunikasi dan informasi. Jadi harta ini dapatnya dari mana? Keluar dari masjid, doa kita minta duit. Keluar dari masjid ini doanya minta duit. Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezeki. Loh, keluar pintu kau minta rezeki? Karena keluar dari sini yang punya ruko akan buka tokonya, yang punya kebun akan tanam kebunnya, yang punya kolam akan panen kolamnya. Ya Allah, berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berinfak, berzakat dan bersedekah. Saya selalu di awal tausiah itu saya berpantun. Tujuannya untuk apa? Untuk memancing apakah jamaah ini banyak dililit utang. Itu dari pantun awal tuh kita bisa lihat dari senyumnya. Makanya tadi saya pancing. Kalau tuan menangkap balam, jangan ditambat di tengah lapang. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan siang. Saya tengok mereka senyum, dari senyumnya saya tahu mereka tidak berutang. Tapi nggak tahu juga ya. Nah itu kan, dari senyumnya lepas. Kalau orang banyak utang, senyumnya nggak lepas, senyum dikit. Ketawa pun nggak sampai ujung. Tapi orang Batu Licin ini insya Allah, ya Allah, kalau ada yang saudara kami dililit utang, tolong lepaskan dari hutang piutang. Nah, banyak juga tuh. Harta. Saya Pak Ustadz, setelah mendengarkan Ustadz khutbah di Masjid Al-Falah Batu Licin, saya tidak mementingkan harta. Saya ingin mencari akhirat. Mencari akhirat itu tetap dengan harta. Sholat, zakat, puasa, haji. Sholat kan syaratnya menutup aurat. Menutup aurat itu pakai baju. Beli baju pakai harta. Puasa itu makan sahur. Makan sahur nasi, ayam, ikan. Itu tetap pakai harta. Zakat, marilah kita bayar zakat. Mana ada orang bayar zakat pakai batu? Bayar zakat pakai duit, pakai beras, harta. Haji apalagi? Haji sekarang kalau ikut reguler, nggak tahu Batu Licin. Kalau di tempat saya, store 2024 berangkat 2044, 20 tahun. Tapi kalau orang punya duit banyak, begitu bayar langsung berangkat. Artinya haji dan umrah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah. Dibuatkan satu tempat di surga. Booking tempat di surga pakai harta. Jadi umat Islam ini sekarang banyak. Saya nggak mau menanam kebun, saya nggak mau ternak ikan, saya ingin menyerahkan semua pada Allah. Habislah tanah kita diambil Belanda. Belanda dulu begitu, jangan tanam padi, jangan tanam karet, biar kami yang ngurus, kamu zikir aja. Ini otak-otak Belanda, kulitnya hitam macam kita, tapi otaknya Belanda. Alhamdulillah, masyarakat kita. Ustadz Somad tolong kultumnya, kultum kuliah 7 menit. Ini saya hitung udah hampir lebih setengah jam. Jangan panjang-panjang, karena masyarakat mau mencari rezeki keluar. Mudah-mudahan diberikan Allah rezeki halalan thayyibah. Yang terakhir, yang keempat, anjismihi fima ablah, anggota tubuh badan. Umur, alhamdulillah. Ilmu, alhamdulillah. Harta, alhamdulillah. Yang terakhir, anggota badan dipakai untuk apa? Mata, Netflix. Telinga, sandiwara radio. Babat tanah leluhur. Mak lampir. Yang senyum berarti udah tua. Anak-anak sekarang nggak tahu sandiwara radio zaman saya dulu. Mata dipakai untuk apa? Inna sam'a, pendengaran, wal basar, pandangan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Langkah kaki, hayunan tangan,
kedipan mata, bisikan telinga, lintasan pikiran, terbersit di hati. Mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah insyaallah. Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Dandim, Bapak Dan Ramil, Bapak Pengadilan Negeri, Bapak Jaksa yang ditugaskan ke seluruh Indonesia, istrinya tinggal, anaknya tinggal, selama kau bekerja, insya Allah mudah-mudahan itu bernilai ibadah. Jaga sholat, jaga zikir, dekat dengan ulama, cintai para habaib, insya Allah bernilai ibadah semuanya insya Allah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, langkah kaki. Langkah pertama menghapus dosa, langkah ketiga mengangkat derajat. Telinga tadi mendengar khutbah Jumat. Telinga tadi selama mendengar khutbah. Saya mulai khutbah jam 12, jam 1 kurang 15. Tadi saya selesai jam 1 lewat 10. 25 menit saya khutbah. Saya tengok jamaah mendengar. Suara saya jelas tadi? Alhamdulillah. Soalnya saya pernah sholat di masjid, khotibnya berapi-api, tapi mic-nya nggak jelas. Jelas. Alhamdulillah suara jelas. Telinga mendengar. Setelah telinga mendengar, masuk ke otak. Setelah masuk ke otak, sampai ke jantung. Dari jantung ngalir ke otak, lalu tangan jadi semangat. Semua anggota tubuh ini akan ditanya. Mulut nggak bisa menjawab. Yang menjawab tangan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut terkunci, tangan bicara, kaki bersaksi. Apa kata telinga? Inna sam'a, pendengaran, wal basar, hai telinga, apa yang pernah kau dengar? Lagu dangdut. Hai mata, apa yang pernah kau lihat? Kepo. Hai kaki, kemana melangkah? Dangdut. Hari ini. Telinga, apa yang terakhir kau dengar? Yang terakhir kau dengar khutbah Ustadz Somad. Mata, apa yang terakhir kau lihat? Yang terakhir kulihat video Ustadz Somad. Kaki, apa yang terakhir melangkah? Melangkah sholat ke masjid. Orang akan mati dengan amal yang paling sering dia lakukan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninggal sholat duha. Mudah-mudahan kita mati saat beramal-amal kita yang paling baik kita lakukan. Qori, Gubernur Jawa Timur buat haul, Qori baca Quran, meninggal. Wali kota sedang jadi imam, meninggal. Khotib Jumat di Makassar, meninggal sedang khutbah, meninggal sedang sholat, meninggal baca Quran. Salah satu tanda husnul khatimah. Amin. Kakek-kakek umur 70 tahun meninggal di lokalisasi. Habis makan obat kuat, tenaga tak ada, nafsu berapi-api, akhirnya diminum obat kuat, sama macam kap 70 diisi minyak pesawat, meletup, bam. Mohon maaf, ada anak-anak ternyata ketawa pula orang ini, macam paham aja. Mati di lokalisasi. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Ya Allah, selamatkan kami dari mati su'ul khatimah. Bapak sudah baik Pak, jaga anak-anak Bapak. Ibu di rumah sudah baik, jaga anak-anak kita semua. Sekarang semuanya online. Belajarnya online, ngajinya online, sekolahnya online, gajiannya online. Setelah tamat main game online, dapat duit main judi online, dapat modal dari mana? Pinjaman online.
Tapi ingat, neraka jahanamnya enggak online. Nerakanya pasti. Nauzubillah. Enak kali kalau neraka online. Kamu masuk neraka, nerakanya online. Mau dong? Toki Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Dari sekian 4 yang Ustaz sampaikan, yang anak kecil, anak kecil, anak kecil, anak kecil, maju ke depan. Nana anak kecil maju ke depan. Nana maju ke depan. Ngadap ke depan sana. Ngadap. Oh, inilah dia. Masya Allah, tabarakallah. Rencana tadi mau dikasih duit banyak kali.